Sahabat belajar, kali ini kita akan belajar cara melukis pembentukan bayangan dan sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung, jika benda berada di antara 2F2 sampai tak terhingga. Sahabat belajar, langkah-langkah melukis pembentukan bayangan dan sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung, jika benda berada di antara 2F2 sampai tak terhingga adalah sebagai berikut. Perhatikan baik-baik caranya. Yang pertama, gambarlah sebuah lensa cembung. Lensa cembung dilambangkan dengan bentuk elips atau garis cembung di kedua sisinya. Selanjutnya, langkah kedua. Gambarkan garis sebagai sumbu utama. Dan tentukan titik fokus F1 di belakang lensa dan F2 di depan lensa, di kedua sisi lensa yang jaraknya sama, dan titik pusat kelengkungan lensa, 2F, yang jaraknya 2 kali lebih jauh dari titik fokus. Kemudian, langkah ketiga. Gambarkan objek atau benda di antara titik 2F2 sampai tak terhingga. Gambar benda misalnya, sebuah anak panah di depan lensa di antara titik 2F2 sampai tak terhingga. Selanjutnya, langkah keempat, yaitu melukis sinar utama pertama. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Gambarkan sinar datang pertama dari ujung atas benda, kepala anak panah, yang sejajar dengan sumbu utama lensa. Setelah melewati lensa, sinar ini akan dibiaskan melewati titik fokus, F1, di sisi kanan lensa. Gambarkan garis lurus yang melintasi atau menuju titik fokus tersebut. Kemudian, langkah kelima, yaitu melukis sinar utama kedua. Sinar datang melalui pusat optik lensa. Gambarkan sinar datang kedua dari ujung atas benda atau kepala anak panah yang melalui pusat optik lensa atau titik pusat lensa. Sinar ini akan terus bergerak lurus tanpa pembiasan setelah melewati lensa. Langkah keenam. Tentukan titik perpotongan sinar-sinar biasnya dengan menemukan titik perpotongan antara kedua sinar yang telah dibiaskan atau bertemunya sinar bias pertama dan sinar bias kedua. Titik perpotongan ini adalah tempat di mana bayangan terbentuk. Nah, sahabat belajar, dari bayangan dibentuk kita bisa menentukan sifat bayangan yang dihasilkan. Sifat bayangan yang dihasilkan adalah 1. Bayangan bersifat nyata, karena terbentuk di belakang lensa. 2. Bayangan terbalik, karena ujung panah terletak di bawah. 3. Bayangan yang dihasilkan diperkecil, artinya bayangan lebih kecil dari bendanya. Sahabat belajar, demikian penjelasan cara melukis pembentukan bayangan, dan sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung, jika benda berada di antara 2F2 sampai tak terhingga. Semoga bermanfaat.